Renungan firman Tuhan pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini berjudul Janganlah Gelisah dan Janganlah Gentar. Mari kita membaca kitab Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan 27. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pesan pada firman Tuhan saat ini, ada pesan untuk hari kenaikan yang akan memberkati kita semua. Yang pertama, janganlah gelisah. Yohanes 14 ayat 1 sampai 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, pertama, Yesus berpesan pada saat sebelum dia naik ke surga. Yesus berpesan, janganlah gelisah hatimu, karena Yesus mengetahui ada keraguan atau kurang percayaan dari murid-murid akan kepastian bahwa Yesus akan pergi menyediakan tempat di sorga. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yang kedua, Yesus berpesan, janganlah gelisah hatimu, karena Yesus mengetahui ada keraguan atau kurang percayaan dari murid-murid akan kepastian bahwa Yesus akan datang kembali menjemput murid-murid ke rumah Bapa. Yesus berjanji akan datang kembali membawa kita bersama-sama Dia di dalam kekekalan. Namun Thomas masih juga meragukan dengan bertanya kepada Yesus, "Bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Saudara-saudara, kegelisahan disebabkan oleh hati dan pikiran yang tidak yakin akan tuntunan Tuhan. Jika kita membuat keputusan-keputusan yang kita ragu-ragu ada perkenan Tuhan di dalamnya, maka kegelisahan akan mengikuti kita. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Filipus pun gelisah karena ia masih ragu apakah benar Bapa dan Yesus adalah satu, sedangkan Filipus sekian lama berada bersama Yesus. Ternyata lamanya kita menjadi orang Kristen dan lamanya kita melayani Tuhan bukanlah jaminan kita mempunyai kelimpahan damai sejahtera. Orang Kristen bahkan yang sudah melayani Tuhan masih bisa bergumul dengan kegelisahan di dalam hatinya. Gelisah sesekali bisa diabaikan untuk sesaat, namun rasa gelisah tidak akan berhenti dengan diabaikan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Pesan yang kedua di hari kenaikan adalah janganlah gentar. Pesan pertama, janganlah gelisah. Yang kedua, janganlah gentar.
Perasaan lain yang kerap kali muncul adalah rasa gentar atau takut menghadapi sesuatu, terutama ketika kita sedang sendiri. Tidak ada orang-orang terdekat atau keluarga yang mendukung. Kita merasa tidak seorang pun menolong. Setiap orang meninggalkan kita. Yohanes 14 ayat 27 tadi kita sudah baca, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kegelisahan dan hati yang gentar hanya dapat terobati dengan damai sejahtera yang dijanjikan Kristus, yang berbeda dari yang dunia berikan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dari perikop ayat yang sama di Yohanes 14, kita belajar yang ketiga, Roh Kudus adalah jawabannya. Roh Kudus adalah jawaban untuk kegelisahan dan kegentaran hati kita. Jika Roh Kudus ada di dalam hati kita, kita masih bisa gelisah dan gentar. Namun, kita akan terus-menerus mengejar damai sejahtera dan tidak akan bisa tinggal tenang di dalam rasa gelisah dan gentar. Rasa gelisah dan gentar biasanya mengikuti kita ketika kita tidak berada di dalam kehendak Tuhan atau kita sedang berusaha menampilkan kenyamanan demi ego atau demi pencapaian-pencapaian keinginan pribadi kita yang tidak sejalan dengan nilai-nilai ataupun hati nurani. Jemaat yang terkasih, jika hari-hari ini kita merasa tidak penuh di dalam damai sejahtera Allah, hari ini adalah hari yang paling tepat untuk kita mengakui jika hati kita gelisah atau gentar, yang mungkin sedang kita berusaha menutup-nutupinya. Sesama kita, bahkan pasangan kita tidak tahu, namun Allah dalam kasih-Nya yang besar mengetahuinya. Berikut adalah ayat-ayat penolong untuk menguji hati kita, mengapa mungkin kita gelisah atau gentar. Amsal 21 ayat 2, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amsal 21 ayat 21, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Jemaat yang terkasih, Roh Kudus adalah jawaban untuk hatimu yang gelisah dan hatimu yang gentar. Roh Kudus sudah dicurahkan dan ada di dalam hati kita orang percaya. Hanya Roh Kudus yang dapat memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan surgawi, jauh berbeda dengan bahagia dunia. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah, pertama, akui jika kita ada kegelisahan atau keraguan akan langkah hidup kita. Berdoalah bersama orang terdekat saudara saat ini di rumah-rumah saudara. Meminta Tuhan tunjukkan jalan-jalannya. Jika perlu, mari berikan tempat kepada Bapa untuk mengoreksi keputusan-keputusan kita yang keliru yang membuat kita gelisah saat ini. Untuk itu saya akan memimpin kita dalam doa. Mari yang suami istri pegangan tangan, bergandengan tangan. Kalau ada anak-anak, bersama-sama bergandengan tangan dengan anak-anak. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa, kami datang kepadamu, mengakui jika memang ada kegelisahan atau keraguan yang muncul, timbul, tenggelam di dalam hati dan pikiran kami. Mungkin kami hari-hari ini atau di tengah perjalanan hidup kami berusaha menutupinya. Kami berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Namun di hati kecil kami, Engkau Roh Kudus selalu berbisik. Kami ada kegelisahan dan kegetaran. Oleh karena itu Bapa, kami datang kepadamu bersama orang-orang terkasih kami. Kami mohonkan Tuhan, tunjukkanlah jalan-jalan-Mu. Jika ada keputusan-keputusan kami anak-anak Tuhan, baik yang mahasiswa, pelajar, seorang ayah, seorang ibu, ataupun kami orang-orang yang mandiri, jika ada keputusan-keputusan kami yang keliru, yang membuat kami kadang-kadang ragu-ragu, gentar atau gelisah, Engkau Bapa yang penuh kasih akan mengoreksi dengan lemah lembut dengan pertolongan Roh Kudus ke dalam kehidupan kami.
Kami mohon ampun kepadamu Tuhan, kalau kami seperti Thomas atau Filipus yang seringkali juga kadang-kadang ragu akan tuntunan Tuhan, ragu akan janji-janji Tuhan. Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudara, selanjutnya melangkahlah dengan kemantapan iman dan keberanian. Jangan pikirkan apa kata orang sekitarmu untuk perubahan haluan yang Tuhan tuntun. Namun lakukanlah apa yang kau yakin bijaksana di mata Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Damai sejahtera akan mengobati kegelisahan dan kegentaran hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus memberkati engkau dan seluruh keluargamu dengan damai sejahtera dan kebahagiaan. Amin.